Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Klaster di Tanjung Hataran, Kabupaten Simalungun, 33 orang positif COVID-19. Penemuan mayat di depan rumah dinas Wali Kota Siantar. Minta es krim, 2 bocah asal Medan tewas dilempar dari atas gedung oleh ayah tirinya. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, pasien positif COVID-19 di Nagori Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Simalungun, Sumatera Utara masih terus bertambah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 33 warga dinyatakan positif hasil swab test, sementara 43 orang reaktif rapid test masih menunggu hasil swab. Klaster baru penyebaran COVID-19 di Nagori Tanjung Hataran semakin mengkhawatirkan setelah kembali adanya penambahan warga yang berstatus pasien positif COVID-19 hasil dari pemeriksaan laboratorium swab. Data Minggu tanggal 21 Juni 2020, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mendata bahwa pasien bertambah dari sebelumnya 29 orang saat ini menjadi 33 orang. Sementara 43 orang yang hasilnya reaktif rapid test masih menunggu hasil dari pemeriksaan swab. Seluruhnya dirawat di Rumah Sakit Umum Rujukan dan di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Simalungun. Bupati Simalungun J.R. Saragi mengatakan, untuk memutus penyebarannya, petugas medis dari tim gugus tugas Kabupaten Simalungun masih melakukan penyisiran di Kabupaten Simalungun untuk memudahkan pemetaan bagi warga yang pernah berkomunikasi dan berhubungan langsung kepada masyarakat di Nagori Tanjung Hataran. Tanjung Hataran itu sekarang sudah kita temukan 33 positif COVID dari swab. Dan masih ada 43 lagi belum kita lakukan swab. Jadi sekarang ini kita masih menyisir terus Kabupaten Simalungun ini yang pernah berkomunikasi dan berhubungan langsung kepada masyarakat yang ada di dusun tersebut. Maaf Pak, bisa dijelaskan 43 yang belum hasil swab atau belum keluar hasil swabnya Pak? Belum keluar hasil swabnya. Itu bisa berapa tapi lama, sudah Pak? rapid test. Sampai saat ini kan wilayah itu masih dilaksanakan karantina mandiri. Upaya yang dilakukan pemerintah Pak untuk membantu masyarakat sekitar bagaimana Pak? Membantu masyarakat sekitar, kita buat dapur umum. Masyarakatnya kita kasih makan. Dan mereka juga tidak kita larang berkomunikasi antara mereka. Karena kampung itu kita anggap sudah semua kenal. Nah, untuk itu yang ngangon tetap kita persilakan, tapi diawasi dengan TNI dan Polri. Jadi semua kebutuhan dia kita siapkan. Dengan penambahan ini, Nagori Tanjung Hataran masih menjadi daerah kasus positif COVID-19 terbanyak di Kabupaten Simalungun dan harus menjalani isolasi mandiri dijaga oleh pihak kepolisian, TNI, tim medis, dan Satpol PP. Kebutuhan masyarakat saat diisolasi seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang oknum ketua organisasi pemuda di Batubara, Sumatera Utara dilaporkan ke polisi terkait dugaan penghinaan profesi wartawan di media sosial Facebook. Muhammad Fadli, salah seorang wartawan televisi swasta nasional didampingi sejumlah wartawan lainnya, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Batubara. Fadli melaporkan seorang oknum ketua organisasi pemuda berinisial RM karena diduga menghina dan melecehkan profesi wartawan. Peristiwa bermula saat Fadli memosting sebuah berita terkait keterlambatan penyaluran bantuan pangan non-tunai di akun Facebooknya. Postingan tersebut kemudian dikomentari akun RM yang menuding berita tersebut dibayar dan atas pesanan orang lain. Ya, hari ini saya melaporkan ke Polres Batubara adanya seseorang yang memfitnah saya melalui media sosial dengan tuduhan membuat berita yang dibayar oleh seseorang, dan tuduhannya juga menuduhkan saya membuat berita yang berdasarkan pesanan seseorang. Fadli berharap pihak kepolisian memproses kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Warga di Dusun Sigumpolan, Desa Pohon Tonga, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara,
dihebohkan dengan misteri kematian ratusan ternak mereka. Kematian hewan ternak ini sudah terjadi sejak seminggu terakhir. Menurut warga, semula mereka tidak memperdulikan kematian hewan ternak unggas mereka. Warga berpikir bahwa kematian puluhan unggas tersebut karena dimangsa musang. Namun ternyata tidak hanya unggas, ternak lain seperti babi juga mati secara misterius. Warga yang resah lalu berupaya mencari penyebab kematian ternak yang diduga dilakukan oleh hewan liar yang masih misterius. Beberapa upaya telah dicoba, termasuk dengan memasang perangkap namun tidak berhasil. Kronologis kejadian ternak saya sudah berlangsung sekitar sebulan lebih lah. Tapi 1 minggu yang lewat itu baru diketahui masyarakat karena ikut ternak babi saya. Jadi saya nggak tahu apa memang ternak babi saya. Saat ini tim dari Balai Besar Konferensi Sumber Daya Alam Sumatera Utara telah turun ke lapangan melakukan observasi dan mencari tahu penyebab kematian hewan ternak ini. Namun pihak BBKSDA belum dapat mengidentifikasi jenis binatang yang menyebabkan kematian ternak warga. Jadi kami juga melakukan kegiatan patroli untuk mengidentifikasi dan ibu ini sebagai tim analisanya bahwasanya bahwa matinya ternak itu adalah akibat binatang. Jadi upaya kami lakukan ya sosialisasi dengan masyarakat dan membawa dukungan-dukungan dari pihak yang bisa menangani binatang tersebut seperti itu, Pak. Selain tim BBKSDA dan warga, TNI dan Polri turut dilibatkan untuk mencari binatang yang memangsa ternak warga, namun belum berhasil. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rima TV. Penemuan mayat di depan rumah dinas Wali Kota Siantar, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Warga Kecamatan Siantar Barat heboh saat penemuan mayat dalam kondisi membusuk di Taman Kehati depan rumah dinas Wali Kota Pematang Siantar. Saat ini polisi masih menyelidiki kematian mayat tersebut. Sesosok mayat pria ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di Taman Kehati depan rumah dinas Wali Kota Siantar, Jalan Kapten MH Sitorus, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga sekitar karena mencium aroma busuk yang sedang mencari makanan ikan di sekitaran bantaran Sungai Babolon. Kondisi mayat tanpa identitas tersebut ditemukan di dinding pos penjagaan yang berada di Taman Kehati. Mayat tersebut mengenakan kaos coklat dengan memakai celana jeans. Pada bagian mulut hingga leher mayat terlihat mengeluarkan darah. Atas penemuan mayat tersebut, warga langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dengan memakai alat pelindung diri atau APD, para petugas mengevakuasi mayat tersebut dari lokasi untuk dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi. Kapolsek Siantar Barat yang berada di lokasi mengatakan pihaknya saat ini masih menyelidiki kematian korban tersebut. Tadi Pak informasi atas temuan mayat ini Pak? Kita tadi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada mayat ditemukan di pinggiran sungai. Ada Kondisinya gimana Pak? Kondisinya udah membusuk atau bagaimana kira-kira? Udah membusuk. Hingga kini polisi masih mendalami kasus dan memburu tersangka pembunuhan mayat tersebut. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun mendata ada penambahan 2 pasien positif COVID-19 hasil swab per hari Minggu 21 Juni 2020. Jumlah ini menambah data pasien dari sebelumnya, 40 menjadi 42 pasien positif COVID-19 di Simalungun.
Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Simalungun masih terus bertambah. Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per hari Minggu 21 Juni 2020, mencatat sebanyak 42 orang dinyatakan positif COVID-19 hasil swab. Jumlah ini bertambah setelah 2 orang pasangan suami istri warga Kecamatan Dolok Batu Nanggar dinyatakan positif hasil swab. Jumlah ini menambah data pasien positif COVID-19 dari sebelumnya 40 menjadi 42 pasien. Sedangkan pasien sembuh masih mencapai 18 orang dan 2 pasien dinyatakan meninggal. Hingga saat ini keseluruhan pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat fasilitas khusus COVID-19 di Batu 20. Sedangkan 2 orang pasien pasangan suami istri warga Kecamatan Dolok Batu Nanggar dirawat di rumah sakit di Medan sesuai usulan dari perusahaan tempat kerja pasien. Wilayah penyebaran COVID-19 di Simalungun, dari total 32 kecamatan yang terdata, ada 8 kecamatan tercatat warganya positif COVID-19 dan kasus terbanyak di Kecamatan Bandar Huluan. Hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020 dapat kami sampaikan terjadi penambahan 2 orang pasien di mana keduanya merupakan pasangan suami istri asal Kecamatan Dolok Batu Nanggar yang saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Medan. Memang kebijakan kantornya ketika beliau sudah ada indikasi dirawat langsung ke Medan. Jadi kebijakan dari kantor beliau yang berada di sebelah. Dapat kami sampaikan dengan adanya penambahan 2 pasien ini, maka total pasien yang dirawat positif hasil swab di Simalungun berjumlah 42 orang. Untuk memutus penyebarannya, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui gugus tugas dan tim medis masih terus melakukan tracking rapid test di setiap kecamatan yang rawan akan terjadi penambahan kasus COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Bupati Simalungun JR Saragi membantu biaya pengobatan seorang bayi yang lahir tanpa saluran anus. Kini bayi tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan operasi. Mendengar kabar dari media sosial, seorang warganya lahir tanpa saluran anus atau atresia ani. Bupati Simalungun JR Saragi langsung turun ke lokasi, meninjau bayi tersebut pada Minggu 21 Juni 2020. Bayi tersebut bernama Karina Nabila Usdah Boru Simanjuntak, warga Nagori Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bayi perempuan tersebut masih berusia 19 hari. Karina Nabila merupakan anak dari pasangan suami istri Jatar Simanjuntak dan Uci Mayangsari. Sebelumnya pengakuan dari pasangan suami istri ini, pada saat melakukan pemeriksaan USG di praktek dokter, bayi di dalam kandungan dalam keadaan sehat dan sempurna. Namun pada saat lahir di praktek bidan, bayi tersebut mengalami atresia ani. JR Saragi yang datang ke kediaman pasangan suami istri ini langsung merujuk bayi tersebut ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang memasukkan kepada Facebook itu, sehingga kami mengetahui. Dan saya hari ini langsung datang ke tempat ini bersama Kadis Kesehatan, ada Pak Seda dan dokter-dokter spesialis. Tadi sebelum saya ke sini kami sudah rapat tadi apa-apa yang bisa dilakukan. Ternyata di Kabupaten Simalungun belum bisa melakukan operasi ini karena kita tidak punya bedah anak, yang ada bedah umum. Kalau dokter anestesi sudah siap. Nah, untuk itu kami hadir ke tempat ini. Tadi yang pertama saya mengecek langsung dan sudah menghubungi Rumah Sakit Haji Adam Malik. Tadi saya langsung telepon direkturnya, saya berbicara, mereka siap untuk melakukan tindakan. Tadi udah sama-sama kita melihat, kita antar, didampingin kepala puskesmas, ada bidan desa yang kebetulan melahirkan bayi itu ikut ke sana. Dan saya udah minta dipantau, harapan kita kalau bayinya cukup baik kondisinya, besok sudah bisa dilakukan operasi.
Tentu itulah yang kita lihat dan seluruh biaya tidak ada yang ditanggung oleh keluarga. Mendapat perobatan gratis dari Bupati Simalungun, pasangan suami istri ini tak kuasa meneteskan air mata. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Bupati Simalungun yang begitu peduli kepada warganya. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Dua bocah bersaudara Ihsan Fatahila berusia 10 tahun dan Rafa Anggara berusia 5 tahun ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sisi bangunan gedung di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Penemuan jasad kedua korban spontan menggegerkan warga yang tinggal di sekitar bangunan berlantai tersebut. Warga yang mengenal kedua korban langsung mengevakuasi jasadnya dari sisi bangunan. Saat ditemukan, kondisi kedua bocah malang ini sangat mengenaskan dengan posisi tubuh terlentang sementara bagian wajah memar. Petugas dari sektor Medan Kota yang mendapat informasi penemuan jasad dua bocah diduga dibunuh. Petugas kepolisian datang ke TKP dan melakukan penyelidikan. Saat ini jasad dua korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Belum diketahui penyebab dua bocah tersebut tewas, namun dugaan sementara keduanya meninggal dunia karena dibunuh oleh ayah tirinya dengan cara dilempar dari atas gedung. Pelaku diduga kesal karena kedua korban terus memaksa minta uang untuk membeli es krim. Pelaku yang bekerja sebagai buruh bangunan mengajak kedua korban ke tepi gedung berlantai dan melemparnya ke bawah. Peristiwanya tadi pagi, Bang. Katanya dari menurut saya, anak saya dibunuh gitu sama suaminya gitu. Penyebab dibunuhnya apa, Bang? Kalau pengetahuan Abang? Kurang tahu juga, Bang. Katanya kesal nengok anak mungkin katanya kan gitu. Tapi kan orang tuanya minta es krim katanya nggak dikasih gitu. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian sektor Medan Kota terkait penemuan dua jasad bocah tersebut. Pelaku juga dikabarkan masih dalam pengejaran polisi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19, Polres Labuan Batu mengajak masyarakat untuk berbudidaya ikan lele, sehingga salah satu kebutuhan pokok masyarakat Labuan Batu tetap tersedia. Polres Labuan Batu membudidayakan ikan lele di lahan milik salah satu personilnya yang terletak di Kelurahan Aik Paing, Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Sedikitnya 31.000 benih ikan lele disebar di puluhan keramba berukuran 1x3 meter ini. Kapolres Labuan Batu AKBP Agus Darojat menyebutkan, kegiatan tabur benih ikan lele ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat berinovasi dengan cara berbudidaya ikan lele, sehingga masyarakat dapat mandiri dan mampu meningkatkan perekonomiannya di tengah pandemi COVID-19. Bagi masyarakat yang ingin belajar dan berbudidaya ikan lele, diajak untuk langsung datang ke lokasi. Kita baru saja melakukan tabur benih ikan lele bersama rekan-rekan dari PJU Polres Labuan Batu, kemudian Ibu Lurah Aik Paing. Ini kita tujukan adalah untuk memberikan edukasi dan inovasi tentang ketahanan pangan masyarakat, khususnya Kelurahan Aik Paing. Dengan melakukan budidaya ikan lele seperti ini, masyarakat bisa mandiri dan bisa menambah ekonomi masyarakat. Sedikitnya kolam seluas 1 hektar yang sudah berisi air telah disediakan bagi masyarakat yang ingin berbudidaya ikan lele, terkhusus bagi warga di seputaran Aik Paing. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.